Shalom, selamat pagi Bapak Ibu terkasih dalam Kristus. Hari ini Jumat 9 Desember 2022, kita akan merenungkan sebagian dari firman Tuhan yang terambil dari 2 Petrus 3 ayat 11 sampai 18 dengan tema Hari Tuhan bagian yang kedua. Renungan kemarin kita juga belajar tentang Hari Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum memulai perenungan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk anugerah Tuhan yang kami rasakan, untuk kesempatan hidup, juga untuk kesehatan, kekuatan yang Tuhan berikan. Kami mau hidup seturut kehendak-Mu ya Tuhan, menjelang hari Tuhan yang semakin dekat. Karenanya kami mau firman-Mu yang menuntun sepanjang sisa hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini terambil dari 2 Petrus 3 ayat 11 sampai 18. Dengan tema Hari Tuhan, saya akan membacakan bagi kita semua hanya ayat 11 sampai 15 saja. Demikian. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Sebab itu saudara-saudaraku yang terkasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tidak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Bapak Ibu keluarga damai, kemarin kita telah merenungkan bahwa hari Tuhan yang akan datang seperti pencuri, di mana tidak ada seorang pun yang tahu atau memprediksi kapan hari itu akan datang. Firman Tuhan hari ini mengingatkan bahwa menjelang hari Tuhan yang mendekat ini, kita semua harus hidup suci dan saleh, seperti yang tertulis dalam ayat 11. Dan di ayat 14 juga dituliskan bagaimana kita harus hidup, yaitu kita harus berusaha supaya kita kedapatan tidak bercacat dan tak bernoda di hadapannya. Sobat Samas, tentunya kita akan berpikir, tidaklah mudah melakukan hal itu. Bagaimana kita bisa tidak bercacat dan tak bernoda, sedangkan kita masih hidup dalam daging, di mana setiap hari kita masih jatuh dalam dosa. Ada sebuah cerita. Ada 2 orang karyawan yang bekerja pada satu majikan yang sama. Karyawan yang pertama sangat memperhatikan dan segera melakukan apa yang diperintah oleh majikannya, sehingga hasil kerjanya sangat memuaskan. Dia tahu apa yang disukai majikannya dan apa yang tidak disukai majikannya. Sedangkan karyawan yang kedua, dia bekerja dengan asal-asalan, tidak memperhatikan benar setiap perintah majikannya, sehingga sering berbuat kesalahan. Dia juga tidak mau tahu apa yang disukai oleh majikannya, apa yang tidak disukai oleh majikannya. Suatu saat, sang majikan pergi untuk waktu yang lama.
Karyawan yang pertama tetap bekerja dengan baik karena ia tahu tugas dan tanggung jawabnya, walaupun majikannya tidak melihatnya, dia tetap bekerja dengan baik. Namun berbeda dengan karyawan kedua. Ketika ada majikan saja, dia bekerja dengan asal-asalan. Apalagi tidak ada majikan, dia tidak bekerja melakukan tugasnya. Tanpa diketahui, tiba-tiba sang majikan datang tanpa memberitahukan mereka. Sang majikan melihat sendiri bagaimana sikap mereka. Karyawan pertama sedang bekerja dan berusaha dengan baik untuk menuntaskan segala tugas dan tanggung jawabnya. Sedangkan karyawan kedua tidak bekerja menyelesaikan tugasnya sehingga banyak yang terbengkalai. Akhirnya sang majikan memutuskan untuk memberhentikan karyawan yang kedua dan memberikan apresiasi untuk karyawannya yang pertama. Nah, Bapak Ibu, hidup ini adalah pilihan. Kita mau menjadi seperti karyawan yang pertama atau karyawan yang kedua. Ketika kita menantikan hari Tuhan, apakah kita mau berusaha untuk senantiasa melakukan perintah-Nya sehingga ketika Tuhan datang kita kedapatan tidak bercacat dan tak bernoda di hadapan-Nya? Tuhan melihat setiap usaha kita. Bagaimana kita bisa tahu apa yang Tuhan sukai dan apa yang tidak Tuhan sukai? Pastinya kita harus hidup dekat dengan firman Tuhan. Firman Tuhan yang kita baca secara pribadi maupun firman Tuhan yang disampaikan dalam kebaktian atau persekutuan akan membuat kita semakin mengenal Tuhan kita. Bapak Ibu terkasih, mari kita menantikan hari Tuhan yang semakin dekat ini dengan berusaha untuk hidup menyenangkan hati Tuhan. Baik itu dalam keluarga, pelayanan, pekerjaan, juga dalam kehidupan bermasyarakat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk renungan kami hari ini. Kami mau belajar berusaha melakukan segala perintah-Mu. Kami mau menyenangkan Engkau senantiasa di sepanjang sisa hidup kami. Ampunilah kami Tuhan ketika kami seringkali gagal untuk menyenangkan Engkau. Kami masih egois, kami masih memikirkan kesenangan kami sendiri. Ampunilah kami. Berkatilah kami, supaya kami menjadi orang-orang yang kedapatan tidak bercacat dan tak bernoda ketika hari Tuhan itu datang. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati aktivitas kami sepanjang hari ini, agar kami jadi berkat buat sekeliling kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita berusaha membuat hati Tuhan senang. Tuhan memberkati kita semua.